Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali, yaitu di acara Karomah yang diadakan oleh PC Persis Astana Anyar. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini materi yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai obat anti galau. Sebagai manusia, lelah itu biasa, khawatir itu biasa, karena itulah sifat dasar manusia. Dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah dan juga dalam keadaan kikir. Makanya kalau ada manusia di antaranya yaitu yang lagi gegana, gelisah dan merana, atau galau dan juga resah atau khawatir dan juga kecewa, itu biasanya yang tidak boleh berlebihan. Jadi kita boleh suatu waktu kita merasa galau tapi tidak boleh berlebihan. Makanya kalau ada di antara kita yang lagi gegana, gelisah, galau dan merana, resah, khawatir, kecewa, itu biasa. Yang tidak boleh itu adalah berlebihan dalam segala hal. Manusia kebanyakannya kalau dikasih ujian maka suka mengeluh. Seperti ketika mengeluh, bahkan semua orang tahu, RT, RW, bahkan seluruh warga tahu dengan keadaan atau kondisi kita. Melalui apa? Melalui contoh dengan status yang membuat emot sedih atau kata-kata yang sedih gitu. Dan juga sampai ketika sholat mereka selalu menangis. Tetapi ketika kita melihat keadaan Rasulullah atau para sahabatnya, ketika sedang sholat beliau selalu menangis bukan karena ada masalah, tetapi beliau menangis karena tahu isi bacaan kandungan yang di dalam Al-Quran yang dibacakan. Berbeda halnya dengan kita. Sebaliknya, manusia itu ketika dikasih kebahagiaan maka dia selalu kikir. Lupa akan segalanya. Merasa paling punya dia. Merasa hasil sendiri. Bahkan dia lupa akan sholat dan juga lupa akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak mudah gelisah, agar kita tidak mudah galau? Ada obatnya, di antaranya yang pertama adalah iman. Dalam surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahjanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Kalau ada keimanan di dalam hati kita, maka kita tidak akan ada rasa galau lagi. Karena apa? Karena keimanan sudah ada pada diri kita. Kita tidak putus asa, tidak kecewa yang berlebihan. Artinya, jika kita kecewa yang berlebih, maka tanyakan kepada diri kita, jangan-jangan keimanan kita sedang turun. Biasanya yang bikin iman itu lemah ketika kita capek. Terus setelah kita capek maka kita jadi malas.
Setelah malas, kita susah untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Di antaranya adalah ketika kita mau sholat, terus juga ketika kita mau ngaji, malas seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah kelelahan seperti itu. Seperti contoh, ketika kita sebagai istri, jangan punya anggapan bahwa istrilah yang paling capek, bahwa istrilah yang paling berperan di rumah tangga. Padahal yang kita tahu, ketika perempuan taat terhadap suami, maka besar pahalanya. Karena istri itu jam kerjanya panjang, dari terbitnya matahari sampai terbenam mata suami. Kenapa seperti itu? Karena istri sebelum tidur, mereka selalu melihat kondisi rumahnya, beres-beres dulu, terus juga melihat anak-anaknya apakah sudah pulang dari aktivitas keseharian. Terus juga sebagai istri, sebelum suami kita tidur, maka kita tidak tidur dulu karena kita harus meminta izin terhadap suami. Begitulah yang disebut bahwa sampai terbenam mata suami. Terus juga seandainya suami kita tidak menghargai apa yang kita hadirkan, tidak menghargai apa yang kita suguhkan, maka santai aja. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah akan menilai semua itu dengan kebaikan-kebaikan kita. Nah, itulah yang pertama, keimanan. Obat yang kedua adalah istiqomah. Tidak cukup dengan iman saja, sebab iman itu harus dibuktikan, yaitu dengan amal. Amal yang seperti apa? Amal yang istiqomah. Seperti kita harus lurus pendirian dan juga panceg, tegak, tidak galider deui, upami dina bahasa Sunda nama. Sebagaimana di dalam surat Fussilat ayat 30 dijelaskan, innallazina, yaitu sesungguhnya orang-orang qalu yang menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami hanyalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka beristiqomah dan juga meneguhkan pendiriannya. Perhatikan janji Allah, tatanazzalu alaihimul malaikat. Jadi Allah akan menurunkan, yaitu kepada kita seraya akan menurunkan para malaikat, Allah tahopu wala tahjanun, janganlah takut dan juga janganlah bersedih. Wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun, karena untukmu Allah berikan kabar gembira, yaitu surga. Dunia itu memang tempatnya lelah, dan dunia itu memang tempatnya capek. Karena dunia itu hanya sebatas kita, kalau digambarkan di dalam kita kehidupan sehari-hari, bahwa dunia itu hanya sekedar kita lagi nganjang. Dunia itu bukanlah tempat tinggal kita, hanya sementara, bukan tempat tinggal yang abadi. Dunia itu yang akan kita tinggalkan. Dan ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita mati, ketika kita maut, maka justru matilah itu disebut amal kehidupan yang sebenarnya. Yang pertama, obatnya itu iman, dan yang kedua adalah istiqomah. Yang ketiga, yaitu obat anti galau, ilmu. Orang yang mempunyai ilmu adalah orang yang tidak akan mungkin mudah galau, tidak akan mungkin lemah atau epesan, tetapi karena ilmu lah disebut perisai,
ilmulah yang membimbingnya dan juga ilmulah yang mengarahkannya. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Ilmu beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka kalau kita merasa bahkan lelah, bahkan ingin menyerah, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, maka kalau kita merasa lelah, terus kita tidak memiliki ilmu, nah ini yang hati-hati. Makanya orang yang berilmu akan mudah mendapatkan kekuatan. Seperti contoh kita sebagai istri atau kita pasangan, maka kita mesti taat dan juga kita lebih cinta lagi, tambah kesayangan kita terhadap pasangan kita. Seperti sakinah. Sakinah itu adalah menambah ketenangan. Dan juga mawadah. Mawadah, kekuatan cinta. Makin tahu kekurangan pasangan, maka kita akan semakin sayang. Itulah yang disebut puncak kekuatan cinta. Dan yang ketiga adalah sakinah, mawadah, dan juga warohmah. Dan inilah terkadang yang memperkuat dan juga mempertahankan hubungan kita, cinta tanpa batas. Tapi terkadang ilmu itu tidak dihadirkan di dalam rumah tangga. Seperti ketika yang harusnya kita berkomunikasi, maka ketika kita berkomunikasi kita harus tahu waktunya. Dan juga ketika tidak saling membantu, maka itulah tidak dihadirkannya ilmu. Yang keempat, obat anti galau itu adalah belajar ikhlas. Ketika kita ikhlas, maka kita harus menyandarkan sesuatu itu kepada Allah. Dan jangan berharap kepada manusia karena kita akan capek dan juga akan kecewa. Tapi kita harus menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan sepenuhnya apa yang kita hadirkan semata-mata untuk mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah 4 obat untuk supaya kita tidak gampang galau atau tidak gampang kecewa. Maka insya Allah dari keempat itu, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah istighfar, yang ketiga adalah ilmu, yang keempat adalah ikhlas. Insya Allah kalau kita mempunyai 4 ini, maka hidup kita akan menjadi mudah, tidak akan gampang menyerah. Maka dengan itu kata-kata yang terakhir, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Dengan agama hidup akan menjadi terarah, dengan seni hidup akan menjadi indah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.